Ketawa-ketawa, selalu Bang. panjang umur. Iya, kita pasti ketawa kalau kita diskusi dengan baik, begitu. Mau yang sambil ketawa, Bang, yang kayak waktu itu humor bikin netizen semua gergetan ketawa ngeliat Pak Lamsen gitu. Tapi Bang, terakhir itu dengan Juma itu agak kacau memang. Terakhir. Kacaunya kenapa, Pak? Nah, dia lupa. Lupa kenapa? Iya. Lupa dia. Kenapa? Saya bilang, kalau kasih kesempatan sama teman untuk menjawab, iya, kita harus tahu bagaimana. Jadi ditanya, dijawab. Yang dijawab itu adalah pertanyaan. Jangan mengajarkan yang lain-lain yang tidak ada hubungannya, kan begitu. Akhirnya saya keluarkan saya jadinya. Karena yang dijelaskan oleh Pak Juma itu, Brunda itu, memang bukan yang saya tanya dijawab, langsung mengajar yang lain-lain yang jauh-jauh nggak ada hubungannya dengan pertanyaan saya, makanya saya keluar begitu. Iya. Jadi Pak Juma gitu ya, supaya enak orang dengar pun bagus dilihat kan, orang menonton kan banyak. Misalnya kalau banyak ini kan nggak ada penonton yang kebetulan ya. Kalau pas banyak menonton kita, orang tertarik. Iya. Betul. Alfonso nantang ntar katanya habis sholat Jumat. Oh, habis sholat Jumat jam 1 ya? Iya. Aduh, lagi sesi lain lagi. Sayang nggak ada. Saya itu ke bandara. Mau kemana? Enggak, ini lah mau kemana, Pak? Enggak, jemput kakak saya datang dari Batam. Berarti beda sama saya, Pak. Kalau saya mau mualafin orang Swedia Pak di sana Pantar, Pak. Oh iya. Saya di sini aja. Nanti sore saya apa nih? Tema apa nih? Ya saya kan ikut harus saja, ikut arus. Apa tuh Bang yang seru Bang, yang bikin ketawa Bang? Iya. Ada ininya. Apa ya? Enggak, bagi saya cuma gini, Brunda, biar kita sama-sama mengerti. Biar paham Juma ya. Saya ikut arus saja. Cuma gini aja, pokoknya begini. Kita itu sama-sama membahas atau mengupas-ngupas Alkitabkah atau Al-Quran. Dengan syarat jangan digabungkan ajaran Al-Quran dengan ajaran Alkitab. Karena memang yang dua ini bertolak belakang ajarannya. Tapi begitu, kalau lupa keceplosan nggak apa-apa kan ya? Kalau keceplosan gitu. Keceplosan nggak apa-apa. Dan mobil saya juga pernah keceplosan, nggak apa-apa juga. Jadi nggak apa-apa keceplosan. Nanti saya keceplosan, Gurunda keceplosan gitu. Oke. Iya. Jadi sekarang kita bahas apa ini, Pak? Lo terserah Juma. Yang menurut pandangan Al-Quran dan ini saya ikut Bapak aja. Nanti jangan sampai dibahas baru kemudian diprotes lagi nanti kita. Enggak. Mau terserah Juma, mau bahas Alkitab boleh, mau bahas Al-Quran silakan, gurunya Juma kalau Al-Quran. Kalau Alkitab saya lah, begitu kan beda. Jadi masing-masing. Iya, ya udah kalau begitu kan Al-Quran sudah 2 kali, sekarang kita bahas Bible gitu ya. Ya, Bible. Oke, enggak masalah. Jadi sudah ada di tangannya Bible? Di tangan saya, Bible saya entah di mana kemarin itu. Oh, enggak ada ya. Nanti di lantai 1 kayaknya, Bang. Asal percaya kepada saya. Asal percaya kepada saya. Jadi saya buka Bible saya, kan begitu. Ya. Bible saya di bawah, Bible saya di bawah. Oke, nggak apa-apa. Ya, yang baik aja, yang benar aja kan. Yang penting kita sehati. Jadi harus kita bersungguh-sungguh berbicara yang bermanfaat. Jadi saya itu diskusi, dialog, tapi kalau nggak ada manfaatnya, kan untuk apa? Capek, habis energi. Ini internet juga kan bayar juga ini kan? Bayar. Iya, betul. Iya. Untuk apa kita mengerjakan hal yang sia-sia? Tuhan saya juga marah kalau kita melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, begitu. Jadi Pak Juma, ini saya jelaskan ya. Alkitab saya itu mengajarkan dan memberitahukan bahwa
Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya dalam keadaan selama 7 hari, 6 hari. Hari ke-7 dia istirahat. Ini kita baca dalam Kejadian bisa Terus ditutupnya di Kejadian 1:31, ciptaannya itu sungguh amat baik. Jadi kalau sungguh amat baik itu, namanya sungguh amat baik itu tidak akan rusak-rusak. Manusia pun sungguh amat baik, ya. Dan rencana Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk menjadi partner kerja. Makanya kita lihat Tuhan langsung memberikan tugasnya untuk apa? Memelihara taman itu, memelihara semua, memberikan nama-nama binatang. Jadi namanya teman kerja itu apa namanya? Sejawat apa? Sekerjalah, bekerja. Jadi si Adam lah yang memelihara dunia ini, rencana Tuhan. Dan di dunia ini dibuat sedemikian rupa supaya nyaman ditempati oleh makhluk-makhluk hidup. Makanya dikatakan sungguh amat baik. Belum ada saat itu gempa bumi, tidak ada bakteri-bakteri atau bakteri penyakit, tidak ada sakit perut, tidak ada. Semua sungguh amat enak, makanan cukup, dan binatang-binatang tidak saling memakan, tidak ada binatang buas. Saat itu ya, Pak Juma, menurut Alkitab ini kan, baiklah semua, baik. Tetapi Tuhan itu membuat perbedaan antara Tuhan dengan manusia. Jangan sama, mentang-mentang penguasa kan. Jadi manusia menguasa juga, Tuhan juga penguasa. Tidak mungkin sama dia buatkan pencipta dengan yang dicipta. Maka dibuat perbedaannya. Ada batas kuasanya, yaitu kamu jangan makan buah yang ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, disitulah masalahnya Pak Juma. Walaupun Tuhan menciptakan manusia itu untuk tidak mati, hidup selama-lamanya, ternyata bisa mati kalau dia melanggar hukum Tuhan. Inilah ketetapan Tuhan itu. Jadi sifat Tuhan kami itu adalah Tuhan yang mempunyai ketetapan yang tetap. Bukan seperti ketetapan manusia yang tidak tetap. Jadi dikasih kebebasan kepada Adam dan Hawa supaya menggunakan hak pilihnya. Mau ikut Tuhan atau mau ikut iblis. Tidak ada larangan bagi Tuhan mau iblis, mau ngikut iblis. Cuma ada ketetapan Tuhan. Kalau kamu ikut iblis, berarti kamu cinta iblis dan kamu mati. Itu aja dikasih Tuhan. Kalau kamu mau hidup, ya jangan ikutin tipuan iblis. Ternyata, Pak Juma, si Adam dan si Hawa itu tertipu oleh iblis, tertipu. Lupa dia akan perkataan Tuhan itu. Dia tidak sadar dan tidak ingat apa yang telah Tuhan berikan kepada dia. Tapi Tuhan itu, tahulah dia si Adam itu sudah berdosa. Lalu dia katakan, kamu harus mati. Tapi hatinya mengatakan, jangan matilah si Adam ini. Jangan matilah manusia ini. Karena apa? Tuhan itu sangat mengasihi manusia ciptaannya. Dan sangat menyayangi manusia ciptaannya dunia ini. Akibat dosa si Adam itu, Tuhan mengutuk dunia ini. Sehingga dunia ini menimbulkan banyak ancaman kepada kehidupan makhluk hidup yang di dunia ini. Contohnya, gempa bumi, angin ribut, banjir, segala macam. Longsor, penyakit-penyakit. Halo Pak Juma, dengar nggak? Iya, dengar Ya. Pak, dengar. Longsor, penyakit. Oke, ya. Itu akibat dosa itu. Tuhan tidak mau kondisi seperti ini. Tapi kalau tetapan Tuhan mengatakan harus seperti itu. Harus rusak dunia ini, harus mati. Makanya Tuhan mengutuk. Tuhan yang mengutuk dunia ini. Jadi rusak seperti ini sekarang ini. Banyak penderitaan. Akhirnya manusia pun semakin berdosa, semakin berdosa. Tuhan tidak mau seperti ini. Baru Tuhan telah membuat janji kepada Adam dan Hawa. Nanti keturunanmu dan keturunan si setan ini mengadakan permusuhan, perseteruan. Jadi saat Adam dan Hawa berdosa, tidak langsung mati. Tapi dia melihat, menyaksikan kematian binatang. Kulit binatanglah Tuhan bikin menjadi pakaiannya. Tertumpah darah binatang pertama sekali. Dan kematian kedua yang Adam saksikan dan adalah kematian Habil. Manusia makin jahat. Makin banyak manusia itu
makin banyak. Tapi Tuhan telah menjanjikan kepada Adam dan Hawa akan ada nanti juru selamat untuk memperbaiki ini semua. Tapi Tuhan ingin menunjukkan akibat dosa itu kepada turunan Adam dan Hawa. Betapa buruknya dosa itu. Dibiarkan kemauan manusia itu. Hukum-hukum manusia pun dibuat oleh Tuhan. Yang keinginan manusia, yang sesuai dengan kehendak manusia. Contohnya, waktu zaman Musa. Diberikanlah Taurat kepada Musa yang sesuai keinginan manusia. Yaitu, ya, hukum kisos. Itulah keinginan manusia. Tapi ada hukum yang tidak sesuai dengan keinginan manusia itu. Hukum kasih yang 10 itu. Ini adalah hukum yang ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dipikul-pikul ini kemana saja pun bangsa Israel berjalan. Nah, jadi selama perjalanan bangsa Israel, hukum kasih itu tidak kelihatan dan tidak terlaksana. Yang terlaksana adalah hukum keinginan manusia yang sesuai dengan keinginan manusia. Peranglah di mana-mana, saling bunuh-membunuh. Tuhan tunjukkan itu akibatnya bagaimana. Tidak berhenti-hentinya pembunuhan, tidak berhentinya perbantah-bantahan. Karena manusia membela diri sendiri. Hukum pun bukan hukum yang bela diri sendiri, memenangkan diri sendiri. Akibatnya kacau dan balau. Tuhan tunjukkan itu semua. Seperti si Daud juga kacau, semua keluarga-keluarga manusia kacau. Mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus, kacau semua. Setelah Yesus mati, tertumpah darahnya, baru hukum kisos itu diberhentikan, dirubah, diberhentikan. Jadi dia bukan untuk merubah hukum, tapi menggenapi hukum-hukum yang telah Tuhan berikan kepada manusia itu, yaitu hukum kisos itu, hukum Taurat itu, dan dikembalikan dengan Taurat Musa, Taurat Tuhan yang itu hukum kasih yang 10. Itulah yang berlaku sekarang setelah Yesus mati. Dan nanti setelah Yesus selesai melaksanakan tugasnya di dunia ini, dia sudah berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput siapa-siapa saja yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada darah Yesus. Nanti kedatangan kedua kali. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Kristen. Sedangkan orang-orang Yahudi, orang Israel, tidak percaya kepada Yesus, masih menunggu Mesias, yaitu juru selamat itu. Sampai sekarang masih menunggu. Itulah bedanya agama Yahudi dan agama orang Kristen. Yahudi belum percaya Yesus itu juru selamat, bukan Mesias, sedangkan orang Kristen percaya itu. Disitulah bedanya. Makanya ada tempelan kitab orang Kristen menempelkan kitabnya kepada kitab orang Yahudi. Begitulah kira-kira penjelasan sekilas tentang Alkitab kami, Juma. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparan Pak Lamsen yang begitu luar biasa ya. Nah, tadi ada perkataan yang Bapak kemudian sampaikan, di mana Tuhan pada hari ke-7 itu melakukan istirahat. Jadi ketika Tuhan itu selesai melakukan pekerjaannya, Tuhan beristirahat. Bagi manusia, makhluk maksud saya, ketika manusia melakukan berbagai aktivitas, baik yang ringan maupun berat, beristirahat adalah hal yang sangat wajar. Tidak ada yang akan bilang istirahat itu adalah hal yang aneh dan hal yang tidak masuk akal. Kalau itu terjadi pada diri makhluk manusia, karena manusia memiliki sisi kelemahan. Bisa capek, bisa lelah, bisa stres, depresi, dan seterusnya. Nah, ketika mata kita ini lelah, maka ngantuk. Tubuh ini lelah, terasa lemah, ya, dan seterusnya. Itu kalau itu terdiri dari makhluk. Nah, itulah manusia yang memiliki keterbatasan. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan pastinya maha kuat, maha kuasa, maha segalanya, maha perkasa. Yang lemah itu hanya makhluk. Nah, sehingga mustahil Tuhan itu capek, butuh istirahat. Nah, ini yang kemudian ingin saya tanyakan kepada Pak Lamsen. Di dalam kejadian, di keluarannya. Di kejadian ya, di kejadian 2, nomor 2 di situ diterangkan, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, beristirahatlah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, ketika Tuhan beristirahat Pak hari ke-7, lalu siapa yang mengurus alam semesta yang sudah diciptakannya itu?
Silakan Pak, mungkin bisa diterangkan kepada kita. Terima kasih Gurunda. Pertanyaan yang sangat indah, sangat baik, dan memang sesuai dengan apa yang kita pahami. Istirahat artinya karena capek ya. Tapi di dalam Alkitab ini bahasa yang digunakan adalah bahasa manusia awam, bahasa manusia biasa. Alkitab tidak mengatakan Tuhan pencipta itu capek, tidak. Tapi tidak ada kata-kata lain yang bisa mengatakan Tuhan berhenti dan dalam rangka menunjukkan kepada manusia itu bahwa betapa indahnya, bangganya dia melihat ciptaannya yang begitu indah. Dia ingin, manusia juga ingin berbangga, bersenang-senang hati. Contoh begini, Gurunda ya. Setiap tanggal 17 Agustus, Indonesia disuruh istirahat dari pekerjaannya. Seluruh pegawai negeri dan swasta. Itu bukan karena capek, bukan kecapean. Hari tanggal 17 itu apa capek? Kan enggak. Cuma menghormati atau kebanggaan. Jadi Tuhan itu sangat bangga, sangat senang melihat ciptaannya itu sudah selesai. Dan dia tetap bekerja untuk menjaganya. Bukan artinya istirahat tidak bekerja, membuat apa sekali-sekali, tidak. Dan Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu mengatakan kata-kata apa yang kita bisa gunakan kalau tanggal 17 Agustus semua rakyat Indonesia tidak boleh bekerja pada tanggal 17 Agustus. Kan tidak bekerja. Itu tetap juga namanya istirahat. Libur. Nah, itu libur. Nah, kata-kata sebetulnya di sini kata-kata libur yang cocok. Tapi penulis Alkitab ini mengatakan istirahat. Sebetulnya libur lah ya, libur. Jadi waktu libur itu tetap ada juga aktivitas Tuhan untuk menjaga ciptaannya. Kuasanya itu tetap menjaga. Jadi bukan lantaran capek, Pak Jumaya, bukan lantaran capek. Tapi dia bangga, senang. Itulah sebabnya di hukum keempat itu, ingat dan kuduskan hari Sabat. Jadi Tuhan itu ingin menunjukkan betapa indahnya dunia ini. Dan dia ingin manusia itu mengingat bahwa pencipta dunia ini, alam semesta ini adalah Tuhan. Coba kita lihat Keluaran 20 ayat 8 ya. Ya, coba ya. Sebentar saya bacakan. Keluaran 20 atau ya ayat 8. Kejadian Keluaran. Sebentar Pak Jumaya, saya buka kitab saya. Ya, silakan Pak. Keluaran 20. Jadi dia ingin supaya manusia ingin menikmati bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan ingat hari ayat 8 ya. Ayat 8. Keluaran catat Pak Jumaya supaya jangan bolak-balik nanti ditanya kepada orang lain pun enggak usah tanya lagi kalau sudah tahu kan. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, hari Sabat itu adalah hari ketujuh itu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Jadi diwajibkan kepada kami orang Kristen atau orang Yahudi harus bekerja 6 hari. Kalau tidak bekerja 1 hari pun itu dosa. Karena ini hukum Pak Juma. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Artinya Tuhan beristirahat di sana. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan-hewanmu, atau orang asing yang tinggal di tempat kediamanmu. Sebab, ini enggak Pak Jumaya. Apa sebabnya? Kenapa istirahat? Tidak boleh bekerja pada hari Sabat itu? Ayat 11-nya Pak Juma catat Pak ya. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Di sini berhenti dibuat, bukan istirahat lagi. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Untuk memberkati dan menguduskannya. Jadi seperti kita tanggal 17 Agustus Pak Juma, kalau kita bekerja, ya ditangkap. Sebetulnya ditangkap polisi nggak boleh bekerja hari tanggal 17 Agustus. Karena kita tidak ikut menghormati kan. Jadi seperti kami, setiap hari Sabtu itu kami tidak boleh bekerja Pak Juma. Menghormati, mengingat, menguduskan hari Sabat. Sekarang teman-teman Islam juga hari Jumat itu biasanya sudah banyak yang tidak mau membuka warungnya setiap hari Jumat, tutup dia. Itu maksudnya untuk menghormati hari Jumat itu. Jadi Tuhan pun ingin manusia menghormati hari Sabat itu untuk mengingat bahwa Tuhanlah
yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Bukan karena capek, Pak Juma ya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau kita melihat dari Keluaran ini, Pak, Keluaran pendekatan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, di situ memang Tuhan beristirahat. Dikatakan Yisbot, artinya dia berhenti dari pekerjaan. Nah, kalau berhenti dari pekerjaan kan artinya bahasa kita itu beristirahat, Yisbot. Nah, artinya bahwa yang saya paparkan tadi di awal, yang butuh istirahat itu adalah makhluk. Nah, kalau misalnya Tuhan ini kan yang menjaga alam semesta. Kalau Tuhan tidak menjaga alam semesta ini, maka sudah pasti alam semesta ini akan hancur. Nah, di kitab Bapa itu diterangkan bahwa Tuhan itu beristirahat pada hari ketujuh. Artinya, perputaran kemudian alam semesta pada saat hari ketujuh itu tidak ada pesertaan daripada Tuhan, karena Tuhan lagi beristirahat. Itu poinnya. Lalu kemudian ketika penulis Bible ini mengatakan Tuhan itu beristirahat, ya ini yang menjadi pertanyaan, dari mana kemudian penulisnya tahu bahwa pada hari ketujuh itu Tuhan ini beristirahat? Karena sangatlah mustahil Tuhan itu butuh istirahat, karena Tuhan itu maha kuat, tidak lemah. Kalau yang Bapak terangkan tentang hari Sabat, yaitu berlaku kepada makhluk. Makhluk itu terbatas, Pak. Dia punya kelemahan. Berbeda dengan Tuhan. Tuhan itu tidak punya kelemahan. Dia tidak akan mungkin butuh istirahat hanya karena sesuatu hal pekerjaan, karena dia maha kuasa. Karena itulah kemudian ya di dalam pemahaman saya di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat 255, Tuhan itu terus-menerus mengurus makhluknya tanpa berhenti. Tapi di kitab Bapa ini diterangkan beristirahat pada hari ketujuh. Nah, kalau dikatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari ketujuh, lalu siapa yang mengurus alam semesta? Siapa yang mengurus matahari, bulan, bumi, dan semua-semua? Sementara alam semesta ini berjalan, kehidupan ini ada, oleh karena adanya penyertaan Tuhan. Ibarat pesawat, alam semesta ini ibarat pesawat, dan Tuhan itu adalah pilotnya. Kalau pilotnya ketiduran, Pak, atau istirahat, apa yang terjadi dengan pesawat? Bagaimana dengan penumpangnya? Bagaimana dengan makhluk yang ada di atas muka bumi ini? Ya, ibarat kata bahwa ketika Tuhan itu beristirahat, artinya alam semesta ini lalai dari penjagaan Tuhan. Itu yang saya pahami. Tapi mungkin Pak Lamsen bisa menjelaskan supaya saya lebih paham lagi bahwa makna istirahat di situ mungkin Tuhannya cuti atau Tuhannya minta diganti oleh Tuhan yang lain. Kan Bapak punya 3 pribadi Tuhan. Mungkin yang menciptakan ini istirahat, terus kemudian ada Tuhan lain yang mengambil kendali pengawasan tentang alam semesta. Itu pemahaman saya, Pak. Mudah-mudahan saya bisa dicerahkan. Silakan. Terima kasih pemahaman Pak Juma. Saya tidak akan salahkan pemahaman seperti itu. Dan memang Alkitab kami ini, baik bahasa aslinya, baik terjemahannya itu, menggunakan bahasa manusia awam pada saat itu. Jadi bahasa yang ribuan tahun yang lalu, bisa saja kita tidak mengerti. Ya, tapi yang jelas di sini, dikatakan ini hukum 10 loh. Di hukum 10 mengatakan, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti. Jadi di sini udah diganti, bukan istirahat lagi dia bikin. Berhenti ya. Berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Jadi sama dengan saya Pak Juma. Saya pernah jadi tukang kayu, ya. Saya beli alat-alat, mau pengen bikin lemari satu. Saya kan tidak tahu dan tidak pernah bikin lemari. Dan setelah selesai,
Saya bangga melihat. Lalu saya selalu katakan kepada orang, lihat loh, ini. Saya senang. Ini artinya Tuhan itu merasa bangga dan senang melihat ciptaannya itu. Kira-kira begitulah sifat Tuhan itu, mungkin ada sama dengan sifat manusia juga, bangga. Lalu Tuhan ingin bahwa manusia ini harus tahu dan ingat bahwa pencipta langit bumi dan segala isinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jangan sampai lupa. Seandainya tidak ada peringatan setiap hari ke-7, lupalah manusia siapa yang ciptakan dunia ini. Lupa kan? Kenapa tidak ikut manusia merasa bangga atas ciptaannya ini? Jadi setiap hari ke-7 itu adalah mengingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Bukan karena capek. Memang Pak Juma, mungkin bahasanya dari bahasa aslinya mungkin karena capek ya. Tapi tidak mungkin lah. Karena itu bahasa manusia awam. Contohnya begini Pak Juma ya. Di rumah saya juga sering menggunakan bahasa awam. Anak saya mandi di kamar mandi. Ternyata air tidak nyala, tidak jalan. Dia manggil berteriak-teriak dari kamar mandi. Pak, nyalakan air, nyalakan air. Pak Juma, saya karena biasa dengan bahasa awam, bahasa manusia awam, dan tidak bahasa hukum, ini Alkitab bukan bahasa hukum. Jadi, saya langsung ngerti. Saya tidak ambil korek api untuk membakar air, tidak. Saya pergi ke keran, saya putar ke on kan, lalu airnya nyala. Nah itu kan sudah terang ngomong lagi nyala. Masa ada air nyala mengalir, ya kan? Sering manusia mengatakan motornya kok nyala terus. Nah, padahal sepeda motor kan nggak nyala, hidup mesinnya. Mesin pun tidak mungkin hidup. Kalau bahasa Inggris running katanya kan, running pun salah juga. Jadi Alkitab ini bukan bahasa hukum dan bukan bahasa yang kaku, bukan. Bahasa manusia awam. Jadi di rumah kami itu sering menggunakan bahasa awam yang tidak sesuai dengan sebenarnya, makna sebenarnya. Masakan air dibakar, tidak mungkin kan Pak Juma. Kalau menyalakan air itu kan harus korek api, dibakarlah airnya. Maksudnya air mengalirlah di keran gitu. Motor pun, sepeda motor saya, sepeda motor nyala katanya. Padahal kan nggak ada api di situ, nggak nyala. Mesin yang hidup. Nah, hidup pun tidak cocok. Mesin tidak mungkin hidup. Mesinnya berputar lah, itu maksudnya. Jadi tidak ada bahasa yang pas untuk mengatakan sepeda motor itu hidup atau mati, itu nggak ada bahasa yang pas. Kalau hidup bernapas lah sepeda motor kan aturannya kan Pak Juma. Seperti itulah Alkitab kami ini bahasanya, bukan bahasa hukum Pak Juma ya. Terima kasih. Ya baik Pak. Jadi gini, apa yang Bapak paparkan itu sedikit saya sudah bisa paham ya. Namun kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 3 nomor 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ketika Tuhan kemudian telah menyelesaikan ciptaannya, artinya manusia sudah ada, hewan-hewan sudah ada, tumbuh-tumbuhan sudah ada, kemudian Tuhan beristirahat pada hari ke-7. Berarti Tuhan istirahat di pandangan makhluk itu 1000 tahun, Pak. Berarti 1000 tahun alam semesta ini tanpa ada kontrol dari Tuhan. Artinya seperti analogi yang saya sampaikan tadi. Pilot ya meninggalkan tugasnya sebagai pilot selama kurang lebih setahun. Apa yang terjadi, Pak? Kalau ada pilot kemudian meninggalkan tempatnya karena dia beristirahat, apa yang terjadi dengan kapalnya? Apa yang terjadi dengan penumpangnya? Hancur berantakan. Nah, di mata Tuhan, sehari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi makhluk. Jadi ketika hari ke-7 Tuhan beristirahat, artinya 1000 tahun makhluk ini kehilangan kendali dari Tuhan. Nah, ini masih pemahaman saya loh, Pak. Karena saya tidak rasional. Saya nggak bisa jalan ketika Tuhan itu dikatakan why yishbot, ketika dia itu kemudian selesai melakukan pekerjaannya. Pekerjaannya menciptakan. Setelah dia ciptakan semua makhluknya, dia beristirahat. Yang saya tahu, yang butuh istirahat itu adalah makhluk. Ini Tuhan butuh istirahat gitu.
Hari ke-7 dia beristirahat. Sementara 1 hari bagi Tuhan itu, ya, itu 1 hari bagi Tuhan sama 1000 tahun bagi makhluk. Ini artinya bahwa ketika Tuhan itu melakukan wayisbot, istirahat, berarti alam semesta ini 1000 tahun lamanya tanpa ada kendali Tuhan. Karena Tuhan sedang beristirahat. Lain cerita kalau konsep Trinitas ini menjadi acuan. Tuhan penciptanya berbeda, Tuhan pengawasnya berbeda, Tuhan pemberi berkat dan rahmatnya berbeda. Nah, kalau itu benar, berarti kita lari kepada ajaran paganisme, di mana Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa itu memiliki fungsi dan peranan masing-masing. Ada dewa laut, ada dewa api, ada dewa tanah, ada dewa udara, ada dewa padi. Kalau itu yang terjadi, berarti kita arahnya ke paganisme. Tuhan beristirahat digantikan oleh Tuhan yang lain. Yang satunya yang senior istirahat, juniornya yang mengawasi. Nah, kecuali kalau konsepnya kayak begitu, kita tutup buku, selesai. Tapi kalau Tuhannya Kristen juga cuma satu, lalu kemudian istirahat, lalu kemudian 1 hari bagi dia, 1000 tahun bagi makhluk. Nah, ini Pak yang saya butuh pencerahan. Mudah-mudahan saya bisa memahami, supaya saya bisa ngerti gitu Pak. Karena saya belum paham kalau misalnya ada Tuhan istirahat, kemudian alam semesta ini 1000 tahun bagi Tuhan itu 1 hari. Sekira begitu Pak Lamsen, tolong saya dibantu untuk memahami ini. Terima kasih Pak Juma. Dalam diskusi ini kan sudah saya katakan, ya pertama kali, penulis itu menggunakan bahasa awam, bukan bahasa ilmiah atau bahasa hukum. Jadi si Juma ini memaksakan harus bahasa ilmiah, ya, ke sini. Tidak bisa Pak Juma, tidak bisa. Saya sudah jelaskan tadi, rumah saya juga tidak pakai bahasa ilmiah atau bahasa hukum, tidak bisa. Bahasa hukum itu dikatakan nyala, ya nyala, terbakar. Ya, seperti di rumah kami. Jadi supaya Pak Juma tahu bahwa penulis ini menggunakan bahasa awam, bukan bahasa ilmiah dan bukan bahasa awam. Makanya jangan dipaksakan, harus istirahat. Tidak ada yang menjaga bumi ini selama 1000 tahun. Masalah 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia ini, itu hubungannya adalah masalah nubuatan. Di sini kitab ini ada nubuatan Pak Juma yang harus digenapi. Dan kenapa saya percaya kepada Alkitab ini? Karena ada nubuatan ribuan tahun lamanya digenapi pelan-pelan, digenapi satu per satu. Itu nubuatan yang paling panjang adalah Daniel 2, Daniel 7, dan Wahyu itu. Itu nubuatan paling panjang dan tergenapi semua apa yang dibuatkan oleh Alkitab itu. Jadi hubungan antara 2 Petrus tadi, 2 Petrus 3 berapa tadi, dengan penciptaan ini tidak. Di penciptaan itu tidak dikatakan jam di situ. Dan tidak ada, hari pertama itu tidak tahu berapa lama itu. Karena belum ada matahari. Matahari itu diciptakan hari keempat. Jadi hari pertama itu mungkin jutaan tahun, tidak tahu itu. Karena belum ada hari. Itu hari pertama kata. Padahal belum ada matahari. Itulah bahasa manusia awam. Pak Juma ya. Jadi tidak ada bahasa manusia yang sempurna untuk menjelaskan ciptaan Tuhan itu, pekerjaan Tuhan, tidak bisa. Tidak cukup bahasa manusia yang jelas untuk itu. Dan bahasa hukum dan bahasa ilmiah tidak boleh masuk ke Alkitab. Tidak boleh. Karena ini adalah untuk umum, untuk orang awam. Jangan dipaksakan harus masuk bahasa ilmiah. Contoh, istirahat menurut bahasa aslinya, ya istirahat ya. Artinya Tuhan itu tidak bikin apa-apa lagi. Jadi istirahat di sini maksudnya adalah tidak melakukan pekerjaan hanya untuk menghormati, membanggakan hari ke-7 itu. Jadi 1000 tahun dan 1 hari itu jangan dimasukkan ke sini Pak Juma. Beda, ya. Nanti itu berhubungan dengan Daniel 2 dan Wahyu. Itu baru masuk nanti itu. Baru bisa kita hitung sejak kapan Raja Nebukadnezar itu sampai sekarang ada perubahan hari Sabtu menjadi ke-7 dan kapan Yesus lahir dan kapan tersalib. Bisa dihitung Pak Juma. Dari menggunakan 1 hari 1000 tahun. Bisa dihitung. Cuma saya tidak mungkin bisa jelaskan di sini dan saya pun tidak pandai menjelaskan itu. Kalau Pak Juma mau, ya. Pak Juma. Halo. Iya Pak. Kalau Pak Juma mau, mungkin ada gereja Advent di sana. Itu menjelaskan itu nanti Daniel 2 dan Wahyu. Pak,
tolong saya dijelaskan dulu tentang Daniel dan Wahyu. Apa maksud Pak Nebaho? Ada katanya nubuatan terpanjang di Alkitab dan di negara napi. Jadi itu masalah nubuatan Pak Juma. Tidak boleh campur adukan. Ya, terima kasih Pak Juma ya. Baik. Kalau yang Bapak maksud di dalam Daniel atau di Wahyu 20 ya. Bukan, Wahyu seluruhnya. Jadi Daniel itu ada hubungannya dengan Wahyu. Jadi membaca itu harus, kalau belajar Daniel, harus juga belajar Wahyu. Itu nanti digabungkan, dikoneksikan. Apa yang dimaksud dengan Daniel dan Wahyu itu, baru ketahuan kejadian yang telah terjadi dan akan datang. Itu baru ketahuan. Itu sudah ilmu yang sangat dalam, sangat tinggi. Pak Juma dan saya juga tidak bisa menjelaskan kepada Pak Juma saat ini. Lebih baik Pak Juma datang ke gereja saya, ada di situ yang tahu tentang nubuatan. Saya pengen tahu belajar Daniel dan Wahyu. Coba ngomong itu aja, pasti diajarkan. Buka Alkitab. Jadi pakai Alkitab. Saya pengen tahu belajar Daniel dan Wahyu. Kalau Pak Juma memahami itu, mungkin bisa kagum. Karena semua itu data-data ada. Mulai Raja Nebukadnezar sampai saat ini, semua data itu ada terlengkapi dan terjadi semua apa yang dikatakan di Daniel dan Wahyu itu. Terima kasih Pak Juma. Baik, Pak Lamsen. Harusnya orang Adventnya yang diajak sini, Pak. Karena yang saya tahu, konsep tentang 1000 tahun ini terkait dengan kerajaan, itu masih dua kubu yang memahami. Ada yang memahami bahwa 1000 tahun akan hadir secara fisik di bumi setelah kedatangan Yesus kedua kali, dan ada juga yang memandang bahwa dunia ini akan semakin baik karena semua orang akan percaya kepada Yesus. Masa inilah yang disebut masa 1000 tahun. Jadi ada hal yang kemudian pemahaman yang berbeda di situ. Nah, lalu kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa penulis Bible itu adalah orang awam, nah di sini saya semakin tidak paham, karena setahu saya harusnya yang menulis Bible itu adalah orang yang diilhami, karena mereka adalah nabi-nabi yang diberi ilham, diberi wahyu untuk mencatat. Lalu kemudian ketika Bapak mengatakan mereka menuliskan dengan menggunakan bahasa awam, berarti mereka menggunakan bahasa mereka masing-masing. Iya. Artinya sesuai dengan selera. Terus kalau sudah kayak begitu, berarti firman Tuhannya nggak ada. Karena yang dikatakan, sedikit Pak, nanti Bapak tanggapi. Karena yang dikatakan firman Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan adalah perkataan yang tertinggi di antara semua perkataan. Kalau perkataan manusia ya itu terbatas karena manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan itu tidak bisa kemudian dikalahkan oleh perkataan manusia. Perkataan manusia yang harus manut terhadap perkataan Tuhan. Makanya ada terjemahan. Terjemahan itu adalah manifestasi dari pemahaman makhluk terhadap perkataan Tuhan. Artinya usaha, upaya yang dilakukan manusia yang terbatas ini untuk memahami kalimat-kalimat Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan terjemah. Karena itulah kemudian ketika Bapak mengatakan kitab kami ini adalah bahasa orang awam, sehingga harus mengalami hal yang seperti saat sekarang, kata istirahat itu harusnya tidak pas untuk dikatakan di situ. Saya kira akan semakin rancu bagi saya yang mau belajar ini. Nah, kembali kepada tema kita terkait dengan Tuhan beristirahat. Kalau Bapak mengaitkan tentang nubuatan, saya rasa itu tidak ada, Pak, karena Tuhan itu bercerita tentang dirinya di dalam proses menciptakan itu ada 6 hari. Kemudian hari ke-7 ini itu adalah hari ke-7 bagi Tuhan, bukan hari ke-7 bagi manusia. Tuhan menciptakan 6 hari, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai ke 6 hari. Itu hari Tuhan, bukan hari manusia. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bukan. Makanya di kitab kami, Al-Quran, itu dikatakan masa, bukan hari. Dikatakan masa. Nah, ketika yang memiliki waktu, memiliki masa, memiliki hari, itu adalah Tuhan, maka jelas yang menjadi patokan di sini adalah perhitungannya Tuhan, bukan perhitungannya manusia. Nah, naifnya kemudian adalah ketika dia usai menciptakan seluruh makhluk, ada satu hari di mana dia beristirahat. Artinya, ketika dia beristirahat, alam semesta ini berhenti dari teropong Tuhan. Karena Tuhannya lagi istirahat, tidak lagi mengawasi, tidak lagi bekerja, istilahnya gitu. Sementara Tuhan itu kan maha mengawas.
Tuhan itu maha memelihara, Tuhan itu maha melihat, Tuhan itu maha mendengar. Ketika dia beristirahat, hal-hal seperti ini tidak berlaku. Sama seperti analogi yang tadi, ketika pilot itu beristirahat, nggak mungkin kemudian dia beristirahat, kemudian dia mengawasi. Oke. Itu yang saya katakan. Seperti Terima kasih, itu, Pak Pak. Juma. Iya, Oke, terima silakan. kasih, Pak Juma. Saya komentari lagi tentang firman Tuhan. Jadi, sebetulnya sama sekali tidak ada pernah didiktekan Tuhan kepada manusia. Satu ayat pun, satu kata pun tidak ada pernah didiktekan oleh Tuhan kepada, tercatat di Alkitab. Baik orang Israel maupun orang Kristen ini. Tidak ada. Itu Pak Juma harus tahu. Karena dulu Alkitab mengatakan, orangnya itu dilihani untuk menuliskannya. Jadi Tuhan menggunakan manusia-manusia yang manapun, ya, baik yang bodoh, yang pintar, petani, apa, menulis. Dan tulis yang sejajar dan searah, itulah yang dikumpul, lalu menjadi kitab orang Yahudi dan orang Kristen ini. Itu masalah itu Pak Juma. Memang kalau Pak Juma pendapat seperti itu, memang. Tetapi kan, itu kan keinginan Pak Juma. Tapi kalau keinginan Tuhan di sini bukan seperti itu Pak Juma. Terus yang ini masalah hari ya. Masalah hari. Jadi setelah ada matahari, baru benar matahari itu satu hari itu 24 jam. Dan itulah yang diikuti mulai dari zaman Adam sampai ke bangsa Israel. Setiap hari ke-7 mereka istirahat. Itulah sebabnya bangsa Israel dan Yahudi sekarang ini setiap hari Sabtu, setiap hari ke-7 istirahat, tidak bekerja. Tapi kalau hari pertama, hari kedua, ketiga tidak tahu, nggak ada harinya kok. Tapi bisa gelap, tapi jamnya nggak ada, sebut jam jadi berapa jam satu hari, tidak ada. Belum sempurna saat itu. Dari awal belum sempurna. Jadi Tuhan itu harus kita yakini bahwa tidak capek. Saya sudah kasih contoh tadi. Tuhan itu bangga seperti saya menciptakan lemari, selesai saya bikin satu lemari. Dan ingin saya dilihat orang buatan tangan saya itu. Tuhan pun seperti itu, ingin manusia saksikan dan akui bahwa dialah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Itu maksudnya, supaya manusia jangan lupa, supaya tidak lupa bahwa Tuhanlah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Begitu Pak Juma, tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau kita analisa seperti itu Pak Juma itu ya, seharusnya orang Israel itu salah semua itu. Kenapa setiap hari Sabtu dia istirahat? Setiap Sabtu. Jadi Pak Juma bisa protes kepada orang Israel. Israel, kamu salah. Kenapa kamu tiap Sabtu salah? Harusnya setiap 1.000 tahun, 7.000 tahun baru kamu istirahat. Kan begitu. Harus 7.000 tahun baru istirahat. Iya kan? 6.000 tahun dulu baru hari 7.000 tahun berikutnya baru orang Israel istirahat kerja. Tapi ternyata sekarang ini, saya ikut aja orang Israel lah Pak Juma dan Yahudi itu. Tidak pernah orang itu sampai ribuan tahun baru tidak kerja. Kita ikutin dari mulai Adam, orang itu setiap hari ke-7 istirahat, setiap hari ke-7 istirahat, setiap hari ke-7 istirahat. Mana waktu turun di perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, setiap hari ke-7 tidak ada turun mana. Yang ada di hari Jumat itu, hari ke-6 itu double dikasih supaya hari ke-7 tidak ngambil. Begitu Pak Juma, Tuhan menjelaskan bahwa setiap hari ke-7 itu manusia harus istirahat dari pekerjaannya. Bukan 6.000 tahun baru istirahat. Pak Juma tidak seperti itu. Memang Pak Juma mungkin seperti itu, ya terserah Pak Juma lah. Salah lah orang Israel di sini dalam hal ini tidak sesuai dengan pendapat Pak Juma. Saya tidak bantah Pak Juma di sini. Silahkan menyalahkan orang Israel. Saya disalahkan nggak apa-apa. Tapi itulah yang kami tahu. Bahwa setiap 6 hari, hari ke-7 kami istirahat. Bukan setiap 6.000 tahun, baru hari tahun 7.000, baru kami istirahat. Tidak. Saya ikuti orang Israel juga yang asli yang punya kitab itu. Terima kasih Pak Juma. Ya, makasih Pak Lamsen. Jadi saya tidak menyalah-nyalahkan di sini. Ini saya berada pada posisi ketidakpahaman gitu Pak. Saya tidak menyalahkan. Apalagi merembet sampai ke Yahudi. Ini yang saya ingin tahu tentang Tuhan beristirahat. Sementara di mata Tuhan itu satu hari sama dengan 1.000 tahun bagi manusia. Jadi bukan orang Israel yang kudu wajib istirahat 1.000 tahun, bukan. Akan tetapi kepesertaan ya keberadaan Tuhan dalam menyertai makhluk ciptaannya itu, bahwa ketika dia beristirahat pada hari ke-7, artinya beristirahat satu hari. Ketika dia beristirahat satu hari, berarti makhluk yang tadinya dia sudah ciptakan selama 6 hari atau 6.000 tahun dalam hitungan manusia, maka kemudian 1.000 tahunnya setelah itu
alam semesta ini tidak ada monitoring dari Tuhan. Karena Tuhan lagi beristirahat, rehat dia. Nah, kondisi ini melahirkan sebuah pertanyaan, karena alam semesta ini tidak mungkin lalai dari pengawasan Tuhan. Nah, kalau Tuhan masih mengawasi juga, Tuhan masih juga memerankan perannya sebagai Tuhan, yaitu yang maha memelihara, maha melihat, maha mendengar, dan semua-semua. Maka kata istirahat ini harusnya diganti. Paling tidak, ya kalau bisa, seperti yang ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak henti-hentinya lalai mengurus makhluknya. Dia mengurus makhluknya terus-menerus tanpa ada istirahat. Nah, kalau di kitab Bapa ada istirahat pada hari ke-7 gitu. Nah, yang ingin kita urai di sini adalah apakah betul ini firman Tuhan atau ini hanya upaya untuk melegalkan kemudian hari ke-7 untuk istirahat bagi manusia. Kan itu poinnya. Kalau dikatakan Tuhan yang beristirahat, kelihatannya itu nggak relevan. Itu merendahkan daripada kemahakuasaan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang maha kuasa itu ternyata dikabarkan beristirahat. Seakan-akan Tuhan itu disetarakan dengan makhluk. Karena yang butuh istirahat itu hanya makhluk. Nah, ini yang kita lihat di dalam kitab Bapa. Makanya kita mau menguji keotentikan daripada terjemahan ini, kita kehilangan arah. Apa yang sebenarnya diterangkan di sini di dalam kitabnya Nabi Musa gitu. Yang kita lihat di sini kan cuma terjemah. Adapun kata Ibrani seperti misalnya Waikal Elohim Bayomen Hasabi, ya, kemudian diterangkan pada titik puncak daripada dalil ini, wa yishbot, Tuhan istirahat pada hari ke-7. Itu kita tidak ngerti apakah seperti ini dalil yang ada di dalam kitabnya Musa atau tidak. Karena jangan sampai original teks yang diajarkan kemudian melalui pengajaran para imam, para rabi, itu hanya menerjemahkan kembali dari Septuaginta ke bahasa Indonesia. Septuaginta ke bahasa Ibrani gitu loh, Pak. Makanya sangat dibutuhkan yang namanya original text berdasar terhadap apa yang menjadi firman Tuhan pada awal kali untuk mengetahui itu. Karena kalau kita tetap mempertahankan Tuhan beristirahat, ini yang kita tidak sadari, kita sedang mendudukkan Tuhan itu laksana makhluk. Gitu loh, Pak. Jadi bukan saya mau menghakimi, ini hanya ketidakpahaman saya dengan pernyataan-pernyataan yang Tuhan beristirahat pada hari ke-7, sementara satu hari istirahat itu melalaikan dia sebagai pencipta yang butuh, yang mana makhluknya butuh pengawasan dari Tuhan. Siapa yang kemudian mematikan, siapa yang kemudian memberi rezeki, siapa yang mengatur napas, siapa yang mengatur hujan, siapa yang mengatur segala-galanya. Itu kan Tuhan yang mengatur itu. Tapi kalau Tuhan beristirahat, bagaimana mungkin Adam kemudian bisa melaksanakan kewajibannya sebagai pemimpin? Apa karena itu kemudian, karena dia beristirahat sampai dia nggak tahu apa-apa. Begitu dia selesai beristirahat, Adam, di manakah engkau? Apa karena itu cerita-cerita ini dibangun kemudian untuk kemudian menistakan Tuhan yang Maha Kuasa? Tuhan nggak tahu Adam di mana dan seterusnya. Apakah karena dia kelamaan beristirahat? 1000 tahun loh dia beristirahat dalam pandangan Adam alaihissalam. Karena dia sudah dicipta pada saat itu. Dia sudah dicipta dengan istrinya, kemudian Tuhan beristirahat 1000 tahun. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian Adam ini jatuh ke dalam dosa, ya mungkin karena Tuhan tidur atau istirahat, mohon maaf. Sehingga dia lalai, terjerumus, digoda oleh iblis. Karena tidak ada pengawasan Tuhannya. Karena Tuhannya lagi beristirahat. Sehingga dia dilalaikan oleh iblis. Dampaknya kemudian berimbas kepada seluruh Kristen mewarisi dosa. Nah, ini makanya butuh penjelasan yang lebih akurat untuk itu. Sekira begitu, Pak Lamsen. Bang, sedikit Bang. Bang, ada Bang Edi Badai juga. Boleh ngikut katanya? Boleh, silakan kalau mau kalau diizinkan sama Pak Lamsen sih ya. Izinkan nggak? Pak Lamsen gimana Pak Lamsen?
Nanti tambahan Oke. dari dia. Ya. Siap, Komandan. Harus saling mengisi ya. Pak Juma, Iya, iya, kan Bang. sudah saya katakan, kamu tidak pernah, kayaknya tidak kamu nyimak ya kalau saya ngomong ya. Saya sudah katakan, itu adalah bahasa manusia awam. Kamu seolah-olah Alkitab itu harus pakai bahasa ilmiah dan bahasa hukum yang tidak boleh dikotak-kotik. Saya sudah katakan seperti itu. Contohnya lah Juma ya, bangsa Israel itu sampai sekarang, setiap hari ke-7, bukan setiap tahun 7.000 dia istirahat. Nah, Tuhan istirahat itu, kami sudah paham bahwa bukan karena dia capek, bukan. Dia walaupun istirahat, dia kan sudah bikin hukum alam yang bisa mengatur diri sendiri. Contoh lah, saya punya sepeda motor atau mobil lah ya. Mobil saya itu kalau sudah hidup, nah ini hidup lagi saya katakan. Padahal nggak bisa hidup kan, mobil kan tidak bisa hidup. Atau sudah on mobil itu berjalan. Saya tinggalkan setirnya, saya lepaskan itu. Dia hidup sendiri terus. Jadi Tuhan pun menciptakan alam semesta ini bisa berjalan sendiri sesuai dengan hukum yang dimasukkan ke dalam alam itu sendiri. Contoh, kan Alkitab mengatakan dunia ini diletakkan di kehampaan. Kenapa dia diletakkan di kehampaan? Tidak ada landasannya. Karena Tuhan telah membuat hukumnya, hukum alam ini, mempunyai magnet. Setiap benda angkasa itu punya magnet, tarik-menarik. Jadi pas di posisi netral, dunia ini pas di situ berada pada posisi daya tarik planet-planet lain, daya tarik planet lain. Makanya dia posisinya tidak lari kemana-mana, tetap duduk di situ. Inilah pekerjaan Tuhan yang sangat mengajaibkan, sangat yang tidak kita pahami. Sedangkan ciptaan manusia saja, mobil itu bisa hidup sendiri, bisa hidup tanpa diinikan lagi kalau sudah hidup. Tuhan pun menciptakan bumi ini, alam semesta ini. Setelah diciptakan, dia hidup sendiri, jalan sendiri, sesuai dengan hukum yang telah dimasukkan oleh Tuhan ke dalam ini benda-benda angkasa ini. Coba bayangkan, bumi ini diletakkan pada, tidak ada dasarnya. Tidak bisa kelihatan, hanya dengan kekuatan magnet. Bumi ini berada pada posisi kekuatan magnet, daya tarik benda-benda angkasa. Jadi bukan seperti bayangan manusia, ada tatakannya. Tidak ada tatakannya Pak Juma. Jadi jangan kamu bayangkan Tuhan itu bodoh seperti otak kita ini. Istirahatlah Tuhan itu misalnya. Ya bisa saja berjalan sendiri sesuai dengan alam, hukum alam yang diciptakan oleh Tuhan. Begitu Pak Juma. Jadi tetap juga Tuhan bisa istirahat seandainya pun seperti pikiranmu ya. Bisa istirahat dia. Tapi alam ini berjalan seperti yang telah ditetapkan oleh hukum-hukum alamnya. Tapi Tuhan itu bukan karena capek Pak Juma. Ya. Itu kita harus tahu. Karena bahasa manusia, penulisnya pun tidak mampu menggunakan bahasa apa yang digunakan, kata-kata apa yang digunakan untuk berhenti. Lebih bagus tadi hukum 10 itu mengatakan, berhenti, tidak bekerja, kan? Bukan istirahat. Jadi, kalaupun salah, kata istirahat itu boleh diganti, nggak masalah Pak Juma. Harusnya diganti, ya terserah Pak Juma, gantikan aja itu. Jangan kata istirahat. Pakailah bahasa yang ingin Pak Juma pakai. Tapi jangan paksakan Juma, 1 hari harus 1000 tahun. Itu berguna untuk nubuatan Pak Juma. Ya ingat, jangan terlalu jauh ke ujung sana. Itu kan kitabnya si Petrus kan paling ujung, paling terakhir. Jangan dimasukkan ke awal ini. Yang sekarang pengertian orang Israel dan Yahudi dengan saya sama. 1 hari bagi mereka itu adalah matahari terbenam sampai matahari terbenam. Itu 1 hari. Itulah sebabnya 7 kali seperti itu, 6 kali seperti itu. Maka yang ke-7 orang Israel istirahat. Bangsa Yahudi istirahat. Saya pun istirahat dari pekerjaan. Jadi Pak Juma harus perhatikan apa yang saya omongkan. Jangan bolak-balik terus memaksakan maunya begitu, ya. Tidak boleh seperti itu Pak Juma. Saya sudah jelaskan, oh begitulah ya sudah. Kalau memang kitab saya itu kamu nggak salah, ya memang gitulah kitab kami, seperti itu bahasanya. Jangan kamu gunakan Al-Qur'anmu sebagai standar. Karena ajaran Al-Qur'anmu dengan Alkitab saya itu kan saya sudah katakan, kita sudah sepakat, itu bertolak belakang. Kalau dalam pikiran Pak Juma lebih hebat Al-Qur'an, ya silakan pakai Al-Qur'an. Karena memang itu firman Allah langsung kan. Itu nanti kita uji. Tapi kalau Alkitab ini bukan firman Allah langsung, bukan. Manusia biasa yang menuliskan. Ada nelayan, ada dokter, ada yang tidak pernah sekolah. Ya, macam-macam. Berjauhan jaraknya penulisnya. Tidak saling mengenal. Tapi tulisannya sambung menyambung. Begitu Pak Juma. Jadi unik Alkitab kami ini. Penulisnya banyak. Bukan seperti Al-Quran satu penulisnya. Tapi kita cek dulu apakah benar firman Allah. Nanti kita uji. Begitu. Saya tidak mau bantah. Tapi yang kita uji adalah Al-Quran sendiri.
Apakah betul dia firman Allah? Apa kata dia? Kalau firman Allah kita periksa, kan begitu. Kalau Alkitab tidak pernah mengatakan ini firman Allah langsung. Yang menjadi firman Allah adalah ajarannya itu. Ajarannya itu. Contoh beginilah. Daud misalnya memperkosa dan membunuh. Ya, memperkosa dan membunuh. Apa maksud makna diceritakan itu? Maksudnya apa? Ajarannya itulah, ajaran maksud dan tujuannya itulah yang menjadi firman. Bukan tulisannya itu. Jadi pemikiran Juma dengan Alkitab beda dengan cara berpikirnya. Al-Quran ini memang dari mulut Allah langsung dibawa melalui Jibril lalu ditulis benar-benar seperti itu. Itu tidak boleh salah, titik komanya tidak boleh salah sama sekali. Kalau ini memang ya manusia biasa menulisnya memang harus begitu. Tapi kita paham maksud dan tujuannya. Yang penting di sini maksud dan tujuan ajaran itu, firman itu apa? Gitu. Terima kasih Pak Juma. Jangan dipaksakan ya Pak Juma pendapatmu. Ya baik. Ya kalau sudah begitu pengakuan Pak Lamsen berarti kan saya nggak perlu lagi untuk kemudian terima kasih sudah paham rupanya. Jauh karena Iya, ternyata begitu. Pak Lamsen mengatakan bahwa kitab Bapak ini bukan firman Tuhan langsung tetapi tulisan tulisan orang-orang yang kemudian tidak kita kenal. Ya, tidak kenal. Iya, artinya ketika orang yang tidak dikenal kita juga tidak tahu apa yang dituliskan ini firman Tuhan atau apa kan gitu ya. Karena mereka tidak berdasar terhadap apa yang menjadi pernyataan-pernyataan kemudian seperti Yesus misalnya ngaku menerima firman dari Tuhan kan gitu ya Pak. Tapi gini Pak Juma, stop dulu ya, jangan terlalu panjang ya. Tapi gini Pak Juma, kenapa Pak Lamsen itu percaya kepada Alkitab? Itu yang menjadi pertanyaan. Sudah ketahuan itu bukan firman Allah langsung kok percaya kepada Alkitab. Itu pertanyaannya. Iya, kenapa rupanya itu? Manusia tidak dikenal, ya. Kenapa Bapak percaya sementara itu Bapak akui itu bukan firman Tuhan langsung? Alkitab kami ini memberitakan berita masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa lalu diberitakannya, kita cek, dan kita tahu dari sekolah juga, di sejarah juga, benar terjadi. Masa sekarang diberitahukannya, saya melihat ternyata benar apa yang sudah terjadi. Masa yang akan datang, saya tunggu apakah akan terjadi atau tidak. Itu sebabnya saya percaya kepada Alkitab. Terima kasih. Nah, contoh misalnya Pak, di dalam kitab Ayub dikatakan langit ini punya tiang. Itu terjadi enggak? Itu lagu itu, Pak Juma. Aduh, bukan begitu caranya baca Alkitab. Iya, itu kan syair. Berarti bukan firman Tuhan itu. Bukan, syair itu. Makanya salah. Lagu bang katanya. Iya, seperti Al-Quran itu kan syair juga Al-Quran sebetulnya. Indah katanya. Iya. Jadi yang tadi ajaran Alkitab adalah kasih. Iya. Jadi dia Alkitab ini bukan mengajarkan ilmiah, bukan mengajarkan ilmu alam, ilmu bahasa, ilmu dokteran, pertanian, hukum, tidak. Alkitab ini dikatakan di dalam 2 Tesalonika 16 untuk memperbaiki moral manusia. Ini khusus moral. Terima kasih Pak Juma ya. Oke, baik Pak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman Kristen. Ya, silakan Bang Edi. Oke. Saya ini cuma kangen aja sama Bang Juma dan saudara-saudara saya Muslim. Ya kan? Kita kan saudara. Alhamdulillah. Iya. Bang ini Bang Edi makin cakep aja Bang. Aduh. Iya, mukanya makin mulus. Kalau saya jadi cewek ini saya pasti jatuh cinta. Untung saya laki-laki. Iya. Jadi gimana? Saya tuh sebenarnya dengan saudara Muslim itu sangat berterima kasih sekali. Kan? Jadi saya senang kalau orang Kristiani itu ditanya yang sulit gitu loh. Jadi biar mereka itu belajar dan belajar praktis untuk menjawabnya. Jadi saya sebenarnya nggak mau diskusi, enggak. Saya senang, kangen aja Bang, kangen. Nanti ada saatnya. Masya Allah. Kalau saya kangen Bang Edi Bade ini nyanyikan selirik lagu gitu. Oke. Kebetulan saya kan ini kan bulan Ramadan ya. Iya, coba lagu rohani coba. Lagu ini toh. Iya. Lagu religi ya. Iya. Saya banyak nyanyi lagunya Gigi. Ku sadari akhirnya. Baca teks terus insya Allah ada jalan. Lagu merdu sekali memang suaranya. Luar biasa. Bikin merinding.
Terus lagu Ustaz Jeffrey, Bidadari Surga. Iya. Nah, engkaulah bidadari surgaku. Kalau ungu itu, izinkan ku ucap kata tobat sebelum dapat dakwah kau ambil kembali padamu. Ya kan? Terus lagunya Rosa, terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Jadi buat saudara Muslim terima kasih. Ada lagi nih Bang Edi Badai, serahkanlah hidup dan matimu. Sama ini, andai kau tahu kapan tiba ajalku. Allahu Akbar, mantap sekali. Suaranya loh itu loh, suara iya. ini. Makanya kan saya itu mahal kalau nyanyi, yang nyamer banyak. Hey! Mungkin ada yang mau dibincang-bincang dengan Pak Lamsen terkait yang tadi atau gimana? Gini. Firman itu begini. Jadi apa yang dikatakan Bang Zuma itu benar. Setiap manusia itu melihat Tuhan yang satu itu pasti benar. Dia tidak mungkin istirahat dan dia tidak mungkin lalai, ya kan? Artinya kalau kita tahu itu sebenarnya dalam hati nurani masing-masing, itu berarti kitab itu ada pemaksudannya sendiri, ada ilmunya mempelajari sendiri. Nah, yang kedua, memang perbedaannya antara Al-Quran dan Alkitab adalah benar, Alkitab itu bukan langsung dari Tuhan, walaupun ada yang langsung, ya kan? Nah, tapi bagi saya hal-hal tadi itu bukan hal yang pokok. Makanya aku nikmati aja nggak apa-apa. Terus Alkitab itu tidak pernah salah pemahamannya, ya. Kalau saya kan pernah belajar, jadi Alkitab itu tidak pernah salah pemaksudannya. Jadi gini, banyak orang Kristiani itu tidak fokus. Sebenarnya tujuannya apa sih? Misalnya gini, Anda multi level marketing, ya kan? Kadangkala multi level marketing itu intinya bukan pada barang dagangannya, tapi pada jaringannya. Nah, sebenarnya Alkitab itu ada intinya. Itu aja Bang, kapan-kapan tak terangin deh. Iya, baik. Oke, makasih. Ada Pak Martin juga rupanya. Ada Bang. Kumpul Pak semua. Martin, selamat pagi Pak. Bang Kris Somi Pera, ntar saya panggil Bang Pak Martin ya. Ya, Adinda Karol juga ada rupanya. Ya, silakan. Adakah? Ya, terima kasih. Monggo Pak Martin saja dulu. Saya lagi. Iya, Pak Martin. Beliau masih jaringan. Hormat senior. Masih jaringan Bang Carol, saya panggil dulu. Ini Bang Kritis Omnivora siapa sih? Kayaknya pernah dengar suaranya deh. Beliau Advent kalau nggak salah. Adinda Carol ini ya, Advent ya? Katolik. Oh, Katolik. Oke. Iya, memang pernah atau Pak Lamsen diskusi sama Bang Edi Badai, memang sempat pernah dulu. Oh iya. Pak Lamsen mungkin masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Loh, tadi kan saya sudah komentar, Pak Juma belum komentari. Sudah selesai? Iya. Itulah Alkitab, ya, Pak Juma ya. Iya. Artinya saya tidak perlu perpanjang lebar masalah itu, Pak Lamsen, terima kasih, dengan hubungannya dengan Bapak, karena kan Bapak udah ngakui bahwa kitab Bapak itu bukan firman Tuhan langsung, penulisnya juga adalah manusia awam, terus kemudian isinya juga ada yang puisi, ada syair seperti itu. Jadi saya nggak perlu mempertajam lagi, cukup saya memahami gitu loh Pak. Biarlah saya yang memahami itu secara pribadi gitu ya. Terima kasih Pak Juma, terima kasih. Iya, baik. Mungkin ada nasihat-nasihat lain Pak Lamsen? Ya, cuma ini Pak Juma. Ya. Kalau kita diskusi, kadang-kadang saya nunggunya terlalu lama. Ini sudah sangat bagus, ini sangat bagus banget kali ini. Cuma ada sedikit lagi, masih terlalu lama. Jadi masih melebar kemana-mana kan. Yang harusnya belum ada hubungannya dengan apa kita bicarakan, cuma bicarakan dijelaskan.
ini sudah sangat bagus. Ini kedua kalinya bagus. Pak Juma dengan saya berdiskusi. Tapi ya, yang kan kita kan sama-sama orang Makassar. Iya di. Iya. Enak nih kaloro. Enak nih kaloro. Enak joka-joka. Ini boleh joka-joka nih. Iya betul. Japa-japa. Joka-joka. Kami japa-japa ya. Joka Bugis. Japa-japa Makassar. Iya. Ya. Soalnya saya dulu pernah bergaul dengan hampir jadi orang Makassar dia kan. Berapa tahun saya di Makassar? Panjang jadi. Ya, Allahu Akbar. Iya. Saya dulu itu di daerah Texas itu, di daerah Texas pernah tinggal di situ, di namanya Kampung Barabaraya. Tahu nggak Barabaraya? Oh, iya betul. Daerah Texas itu. Iya, benar. Di Barabaraya. Barabaraya, iya. Iya. Jadi tapi sekarang sudah enggak lagi, Pak, sudah aman terkendali. Sudah aman terkendali ya. Jadi zaman situ. Terima kasih Pak Juma. Nanti kita ketemu lagi. Ada lagi yang kita bicarakan Pak Juma. Jadi yang penting Pak Juma tahu dan hafal bahwa ajaran Alkitab dengan ajaran Al-Qur'an ini bertolak belakang. Sehingga tidak boleh digabung, Namanya api negatif dan positif digabung nyala itu. Selama ini ya, saya perhatikan baik orang Kristen maupun orang Islam yang dialog digabungkan, makanya terjadi caci maki jadinya kan, berantem jadinya kan, karena memang bertolak belakang. Coba baterai positif dan negatif ditumbuhkan gitu, nyala dia, berantem kan jadinya. Jadi ini rumusnya, supaya kita damai, kita harus tahu bahwa ajaran Al-Quran dan ajaran Alkitab itu bertolak belakang, supaya jangan digabungkan. Kalau digabungkan nyala nanti. Terima kasih Pak Juma. Iya, baik. Oke, makasih nasihatnya Pak Lamsel. Mungkin kita Dinda kamu, Pak Tony sama Dinda Karol dulu. Oke. Karena kita sudah hampir masuk Jumat ini. Makassar khususnya. Ya baik, kalau yang lain belum muncul, saya ingin bertanya dari langsung Al-Baqarah 170. Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal. Ya, kenapa rupanya, Dek? Ini kan ada dua sekitar, ya Pak, pas ada saudara Kristen juga dari sini. Ini ayat ini mengingatkan saya dengan Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 ayat 8. Jadi semacam ada dua kutub bertentangan satu dengan yang lain. Dan itu yang mempengaruhi kita dalam kehidupan kita. Peperangan dua kutub ya, antara ajaran kebenaran yang dari Tuhan dengan ajaran atau tuntunan nenek moyang yang belum tentu benar atau belum tentu patut untuk dilaksanakan terus-menerus. Iya. Jadi ada semacam satu harus belajar ya. Sepertinya saya harus belajar membedakan mana yang ajaran dari Tuhan dan mana ajaran dari nenek moyang yang perlu untuk dilihat masih perlukah dilanjutkan atau harus direvisi lah atau dikritisi sekurang-kurangnya sesuai dengan nama yang saya pakai, dikritisi, dikaji lebih jauh apakah ini sesuai dengan suara atau ajaran dari Tuhan atau sebenarnya berbeda atau tidak lagi gitu. Itu yang saya pikirkan. Iya, baik. Boleh saya tanggapi sedikit masukan? Ya pastilah. Iya, jadi kalau kita melihat di dalam Kolose 2 nomor 8 ini memang jelas. Jadi poin yang kemudian yang harus kita jadikan sebagai acuan di dalam beragama itu adalah poin-poin yang diajarkan kemudian oleh Yesus Kristus. Kan itu poinnya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafahnya. Filsafatnya ini artinya sebuah pemahaman lama ya dari akal manusia yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dari Pak Juma, Kolose berapa? Dunia. Pak Juma. Kolose 8, Pak. Kolose 2 nomor 8 kalau nggak salah. Itu ya? Ya benar, Kolose 2 ayat 8. Kolose 2 nomor 8 boleh.
Artinya ketika dikonfirmasi dengan Al-Quran, maksudnya saya pun membawa Al-Quran seperti yang saudara Karol tadi uraikan di dalam Al-Baqarah ayat 170. Ini betul ada muatannya, kesamaannya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaih aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Jadi apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah yang telah diwahyukan oleh Allah. Nah, kalau dalam perspektif Islam, Yesus itu adalah utusan Allah. Beliau datang kemudian mengajarkan ajaran Tuhan. Dia menyampaikan firman Tuhan kepada manusia, pada Bani Israel. Ini yang kemudian dikatakan oleh Al-Quran. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, yang diturunkan kepada melalui perantaraan para utusan dari Allah. Lalu mereka orang-orang ini menjawab, tidak, katanya. Kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nah, makanya diterangkan di situ, kalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Jadi orang-orang ini menolak ajaran yang diajarkan oleh para nabi, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mereka lebih percaya ajaran nenek moyang mereka secara turun-temurun. Lalu Allah menerangkan, awalau kana aba'uhum, ya, bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka, la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Itu tidak memiliki pengetahuan apapun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dalam arti kata, mereka tidak pernah diberi kitab suci kepada mereka, mereka tidak pernah diutus sosok nabi atau rasul kepada mereka. Itu yang terjadi terhadap nenek moyang, lalu kemudian penerusnya kemudian lebih percaya kepada ajaran nenek moyang mereka secara turun-temurun. Seperti misalnya nyembah batu, buang apa gitu, membawa makanan-makanan ke pohon-pohon. Itu tidak ada dalilnya. Mereka tidak punya kitab untuk itu. Dalam arti kata, kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang berisi kalamullah, firman Allah. Tetapi hanya kebiasaan nenek moyang mereka yang mereka ikuti. Ketika datang pemberitahuan, sembahlah Allah saja, mereka malah menyembah kepada apa yang disembah nenek moyang mereka terlebih dulu. Saya kira begitu, saudara Karol, apa yang saudara paparkan terkait ini. Saya rasa Kolose juga benar menyampaikan ini, bahwa ketika tidak mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yesus, dalam hal ini Kristus, maka orang itu pasti mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Gitu. Mungkin ada tambahan? Silakan. Dari ayat tadi ya. Jadi yang sekarang dipandang suatu ajaran yang luhur, sepertinya, atau praktek sekarang yang sepertinya cocok, ternyata di kemudian hari, beberapa waktu kemudian bisa jadi satu ajaran tinggal menjadi satu ajaran nenek moyang yang belum tentu benar lagi, karena ada perubahan, katakanlah. Ya, saya akui ya, ada perubahan situasi dan lain sebagainya. Sehingga ketika saya diskusi dengan Dr. Dian atau Bu Dian, beliau mengatakan bahwa apa yang telah diturunkan telah diturunkan oleh Allah di sini, ini harus suatu kebenaran, tentu suatu kebenaran, dan kebenaran itu tidak boleh bertentangan, tidak boleh bertolak belakang juga dari suara ilmu pengetahuan atau kenyataan sains. Nah, jadi di sini makanya saya sempat mengatakan tadi ya, bahwa harus ada pelajaran pengkajian lebih teliti lagi soal mana ajaran Tuhan atau mana yang ternyata sesuai dengan kebenaran sains, mana yang ternyata tinggal satu tradisi. Ini peneguhan atau konfirmasi, penegasan dari saya bahwa harus ada pembedaan dan harus ada pengkajian. Salah satu ukurannya, titik tolaknya adalah harus juga membawa
membuka diri pada pertimbangan yang diberikan oleh para ilmuwan, karena mereka kan bagaimanapun juga yang menemukan ya, mendapatkan temuan-temuan baru yang dahulu belum diketahui, sekarang diketahui, diperjelas. Ya, itu komentar saya. Iya, jadi sebelum ke yang lain mungkin, jadi memang betul sebuah kitab suci itu harus kemudian satu mendorong umatnya, penganutnya untuk menggunakan akal sehat. Artinya bahwa kebenaran mutlak dari sebuah kitab suci itu tidak boleh bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itu mutlak gitu. Kalau ada sebuah pengajaran yang kemudian yang dianggap bertentangan dengan ilmu pengetahuan, maka itu tertolak. Apalagi yang disebut firman Tuhan. Kalau narasi yang dibangun oleh para ilmuwan, para penemu, kemudian itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan, itu ditolak. Apalagi yang disebut kalamullah, firman Tuhan. Karena Tuhan itu maha mengetahui. Maka karena itulah kemudian dalam Al-Quran, itu terdapat kurang lebih 49 ayat yang kemudian mewajibkan manusia itu untuk menggunakan ilmu, untuk menggunakan akal. Itu perintah. Ada 49 kurang lebih ayat yang memerintahkan manusia untuk menggunakan akal sehatnya. Karena itulah kemudian saya mengatakan begini, bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim terkait dengan alam semesta, itu belum cukup 10% kemudian isi Quran itu terungkap oleh ilmu pengetahuan. Namun yang sudah terungkap itu, yang 10% itu semuanya sudah terangkum dalam Al-Quran. Jadi 90% isi Quran itu belum terungkap oleh sains. Artinya manusia masih butuh penemuan-penemuan kemudian ke depannya, di mana ketika mereka menemukan 90% temuan ini, 1400 tahun silam sudah ada di dalam Quran. Jadi baru temuan manusia baru 10%, dan 10% itu sudah dituliskan 1400 tahun silam. Masih diwajibkan kepada manusia 90% untuk menemukan sebuah temuan yang berguna bagi kemaslahatan umat, di mana 90% itu lebih dulu sudah ada di dalam Al-Quran. Nah, contoh baru-baru ini, bagaimana kemudian saya seringkali dihujat oleh teman-teman ketika membawa hadits baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang lalat. Ketika lalat hinggap di minuman, jangan dibuang tapi celupkan, karena pada salah satu sayapnya itu terdapat obat. Itu saya dihina, dinistakan, direndahkan, dimaki, ditertawakan. Karena memang pada saat itu belum ditemukan adanya ilmuwan, adanya penemu, adanya cendekiawan, ilmuwan yang kemudian melakukan riset terhadap lalat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah tahu, ternyata baru-baru ini kemudian ditemukan lalat itu pada sayapnya salah satunya itu adalah memiliki satu semacam bakteri yang kemudian bakteri yang muatannya positif yang digunakan untuk mengobati penyakit diare gitu. Coba luar biasanya gitu. Kapan baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan penelitian itu coba? Ditemukan, Pak. 1400 tahun silam itu terungkap. Yang menjadi cemooh, hinaan dan seterusnya. Hari ini ditemukan. Ternyata lalat itu betul-betul. Orang kan selama ini begitu minum ada lalat, minumannya dibuang. Sekarang umat Islam nggak boleh lagi. Begitu ada lalat, celupkan ke bawah, minum. Karena di situ ada ternyata obat yang bisa menyembuhkan penyakit yang kaitannya dengan usus. Ini memang kelihatannya biasa, tapi itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya saya katakan bahwa benar yang adinda saya Karol sampaikan, bahwa kitab suci itu nggak boleh bertentangan dengan sains, nggak boleh. Nah, contoh misalnya bagaimana kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah melihat laut itu seperti apa bentuknya, apalagi sampai dia berlayar. Tapi dia bisa mengetahui, ya, unsur-unsur air. Dia bisa tahu bahwa ada air tawar, ada air asin dan tidak pernah menyatu. Di bawah tanah itu ada api dan seterusnya. Dia ngerti, dia paham itu tidak berdasar terhadap penyelidikan, tetapi berdasarkan atas kewahyuan. Nah, ini tadi yang saya bahas dengan Pak Lamsen. Berhenti saya membahas tentang Tuhan beristirahat karena ternyata dia sudah akui kitabnya dituliskan oleh orang-orang yang awam gitu, dan bahasa awam. Kemudian mereka menuliskan tidak semuanya firman Tuhan.
Ya, untuk apa dibahas lagi kalau sudah ada pengakuan kayak begitu? Nah, saya kira begitu, saudara saya, Dinda Karol ya. Saya panggil Dinda karena masih muda. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bersama dengan Pak Lamsen itu bisa jadi pelajaran yang terkait dengan Al-Baqarah ayat 170 dan juga Kolose 2 nomor 8 itu muatannya sama. Bahwa ajaran para nabi lah yang harus diikutin, bukan ajaran nenek moyang kita secara turun-temurun. Demikian dari saya, sahabat-sahabat, di sini sudah hampir Jumatan ya. Mungkin ada rekan saya yang bisa melanjutkan, ada Adinda Rifa dan lain-lain. Ada Ukhti Andi Samsinar, ada Bang Erwin. Silakan ditambahkan, saya pamit untuk sementara. Bang Anto, Bang Sainal, Bang Munir, silakan ditambahkan karena di sini kita ada ada Pak Dokter juga, Kandaku. Waduh, Masya Allah. Kanda, silakan Kanda. Di sini sudah hampir Jumatan. Iya. Kita padahal punya saudara-saudara tamu kita, ada Pak Jaine Baho juga di sini. Iya. Mungkin sahabat yang dari Jawa, dari area barat mungkin bisa melanjutkan. Sekian dari saya. Iya Kanda, ya, gimana Kanda? Silakan. Ada tambahan. Lanjut Bang Duma, sholat Jumat dulu, lanjut. Mau sholat Jumat. Iya, baik. Boleh nggak saya komentari? Mungkin 5 menit barangkali, Kanda Dokter mungkin ada tambahan sedikit. Pak Juma. Silakan. Saya itu tidak mau ke Al-Quran karena itu bukan ranah saya. Alkitab yang saya bicarakan. Jadi jangan saya sudah berkata kepada Pak Juma bolak-balik. Kutub negatif dan kutub positif jangan disatukan, nyala dia kan. Iya kan. Jadi ini Kolose 2 ayat 8 itu tidak hubungan dengan Al-Quran tadi, tidak. Karena kita baca dari atas, kepenuhan hidup dalam Kristus. Kita baca semua ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kamu hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah kamu hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah. Jadi ini kan penekanan kepada orang-orang murid-murid Yesus itu. Nanti saya yang tanggapi aja, Pak Lamsen. Bang Duma itu mau sholat Jumat. Oh iyalah. Jadi saya diam aja lah. Oke, silakan lah. Saya mau jangan digabungkan. Tidak ada hubungannya ini. Iya. Nanti Dokter Hutaima juga mau menanggapi. Bang Duma itu mau sholat Jumat. Ya, terima kasih. Jadi ajarannya ini beda dengan ajaran yang di Quran tadi. Terima kasih. Oke, Pak Lamsan. Tentang tadi Pak Lamsan sedikit tentang sunnatullah. Sunnatullah itu gravitasi. Itu sunnatullah, ketentuan Allah, dan di mana di dalam Al-Quran itu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi Allah itu tidak Tuhan selain Dia dan tidak pernah luput sedetik pun mengurus makhluknya. Artinya dalam Quran jelas bahwa sedetik pun tidak pernah berhenti untuk mengurus makhluknya. Makhluknya apa itu? Seluruh jagat raya ini. Makanya kata-kata tadi bilang hukum itu sudah terjadi, tidak seperti itu dalam pandangan Islam. Sunnatullah itu adalah sesuatu yang Allah sendiri yang memberikan, mengurus semua makhluk ini. Bagaimana matahari berputar sesuai edarnya, bagaimana bumi dengan matahari itu tidak berdekatan 1 meter saja. 1 meter saja terjadi satu pergeseran, maka bumi ini akan terbakar semua. 1 meter menjauh, maka bumi ini akan jadi es semua. Makanya Allah itu tidak pernah sedetik pun lalai dalam mengurus makhluknya. Itu tertera dalam Al-Quran. Seperti itu pandangannya Al-Quran, Bung Melansat. Jadi tentang bahwa bumi ini berjalan dengan sendirinya, saya kira tidak seperti itu. Menurut pemahaman kami, KB. Mengenai yang kedua, bahwa orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki petunjuk, sementara itu yang mau diikuti, sementara datang suatu petunjuk kebenaran dari Allah, masa nenek moyang kita yang selalu pergi potong kerbau, potong ayam, potong kambing di bawah pohon, di antara pohon itu ada yang disembah-sembah, seperti itu kan keadaan-keadaan zaman dulu, zaman jahiliyah. Jadi di Bugis ini kan sampai sekarang masih ada orang begitu pergi di pohon, potong kerbau, potong kambing untuk meminta rezeki. Itu kan syirik yang nyata. Jadi orang nenek-nenek kita itu yang
yang melakukan hal seperti itu tidak boleh kita ikuti. Seperti itu, contoh-contoh kasus. Saya kira gitu. Saya juga mau pergi salat Jumat, nanti Uniripa dan kawan-kawan yang melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Pak Lamsen, saya juga sepakat dengan Pak Lamsen bahwa ajaran Islam dengan Kristen itu tidak bisa dicampur. Saya sepakat sekali, dan mohon maaf, setahu saya tidak ada satupun umat Islam yang mencampur adukan ajaran Kristen dengan Islam. Justru kami di sini menentang. Kecuali kami di sini mencampur adukan Pak Lamsen, baru mungkin Pak Lamsen bisa mengatakan jangan kalian campur-campurkan. Enggak. Nah, cuman begini Pak Lamsen. Tadi saya sudah dengar simak panjang lebar diskusi Pak Lamsen dengan Bang Zuma. Pak Lamsen bilang begini, kalau kitab saya itu ditulisnya begini dengan bahasa yang gamblang, bahasa yang saya mudah saya dapat gitu, atau gimana lah Pak Lamsen, harusnya tuh nggak masalah dengan bahasa-bahasa yang tertera di dalam kitab Pak Lamsen. Tidak masalah bagi kami umat Islam. Tapi pandangan dari kami umat Islam sendiri, manusia itu tidak semua memiliki kapasitas yang sama dalam memahami sesuatu. Nah, mungkin Pak Lamsen harus paham. Maksud saya begini, sebagai seorang guru itu harus pandai melihat muridnya, mana yang tentu ada istilah, oh ini juara 1, juara 2, juara 3, dan ada. Kan tidak semua juara 1. Tidak semua sekali bicara guru itu, semua langsung paham muridnya. Tidak, Pak Lamsen. Nah, maksud saya arahnya ini adalah ketika ajaran Tuhan itu turun, dibawa oleh Nabi, tidak semua orang itu pasti paham, Pak Lamsen. Pasti ada. Yang pertama, karena dia tidak pernah belajar, dia tidak mengerti bahasa sastra yang tinggi, dia tidak pandai itu apa majas, dia tidak ngerti. Maka dia akan apa? Kebingungan. Apa maksudnya itu ya? Gitu. Karena kan tidak semua orang belajar, tidak semua orang terdidik. Nah, jadi kenapa dalam Islam itu benar-benar penting sekali yang namanya ilmu. Jadi ketika Nabi kami turun kepada dia firman Tuhan menggunakan bahasa Arab, yang pertama agar mudah dipahami oleh orang pada masa itu. Lalu Nabi kami mengajarkan, menjelaskan ini loh maksud dari ayat ini, karena tidak semua orang paham, cepat menangkap. Nah, yang cepat tangkap dia tahu, oh iya saya paham. Ada yang kurang-kurang ini kan ajaran Tuhan untuk semua alam, untuk semua manusia harusnya kan. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman dari orang-orang yang intelektualnya agak di bawah orang yang lebih dari dia, maka itulah kenapa Nabi kami mentafsir, menjelaskan. Itu namanya hadis. Nah, jadi kalau Pak Lamsen mengatakan saya ini kan orang ini, orang data, bahasa saya pahamnya ini. Nanti contohnya kalau bahasa dinyalakan itu beda artinya. Masa kompor dinyalakan, apa tadi itu motor dinyalakan. Nah, itulah dia Pak Lamsen kenapa Al-Quran itu tidak boleh berubah bahasanya supaya tidak terjadi seperti yang Pak Lamsen takutkan itu. Contohnya kayak gitu, di dalam bahasa Indonesia kata tulang itu apa Pak Lamsen? Tulang itu kan yang menyusun yang menyusun tubuh manusia, ada di dalam, dilapisi daging, dibalut sama kulit yang bisa membuat manusia bisa berjalan, bergerak. Itulah tulang di dalam salah satu komponen tubuh manusia. Datang kita ke Medan, apa kata tulang itu? Jadi apa? Jadi paman. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman itu, makanya Al-Quran itu tidak boleh berubah, tetap bahasa aslinya harus ada. Nah, biar mau ke Eropa, dia mau ke Australia, mau ke Jepang, mau ke Korea, bukan Al-Quran yang harus dirubah menjadi bahasa Korea, tapi bahasa Korea harus mencari tahu padanan katanya apa yang sesuai dengan bahasa Arab ini dipahami seperti apa oleh orang Arab sendiri, begitu biar tidak sesat. Nah, terus satu lagi, itu satu ya, masalah bahasa, terus masalah jangan mencampur adukan Al-Quran dengan Bible. Tidak pernah satupun kami umat Islam. Tapi kalau kami menyatakan Nabi Isa, Pak Lamsen tidak bisa marah. Karena tidak bisa Pak Lamsen, walaupun Pak Lamsen nangis sekalipun, Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam itu tidak bisa dikeluarkan dari Al-Quran. Bani Israel tidak bisa dikeluarkan dari Al-Quran. Tidak bisa Pak Lamsen membantah kalau kami mengimani Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Isa, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu dulu. Jadi kalau kami berbicara tentang Nabi Isa, tentang Maryam, tentang Harun, tentang Abraham, kami punya kapasitas, punya hak.
Karena tertulis di dalam Al-Quran kami bahwa kami harus mengimani mereka itu pernah ada sebagai seorang nabi-nabi untuk kaumnya. Tapi kalau Kristen memang tidak bisa bicara tentang Al-Quran, tidak punya kapasitas. Yang pertama tidak memiliki ilmunya, yang kedua tidak ada tertera menurut Pak Lamsen sendiri bagaimana Islam itu. Tidak ada, memang kata Pak Lamsen gitu. Jadi kita sepakat ya Pak Lamsen, kami tidak pernah mencampur adukan ajaran Kristen dengan ajaran Islam. Justru kami menentang ajaran Kristen. Nabi Muhammad SAW menentang penyembahan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Kalau Pak Lamsen bilang kutub positif, kutub negatif, Pak Lamsen boleh mengklaim Pak Lamsen kutub positif, tapi mohon maaf bagi kami kutub positif, Pak Lamsen ada di kutub negatif. Gitu. Itu ya Pak Lamsen, makasih. Yang lain silakan menanggapi. Jadi ini nasihat untuk saya, tapi orang lain menanggapi Rifa, bukan saya. Ya maksudnya Pak Lamsen kalau tidak mau menanggapi, yang lain juga boleh. Kita kan di sini kan tidak berdua aja. Silakan Pak Lamsen juga boleh menanggapi, silakan. Nasihat ini kan untuk saya. Sebaiknya kan saya yang menanggapi, jangan orang lain kan. Silakan Om Lamsen. Oke. Terima kasih Rifa, terima kasih. Kenapa saya berkata demikian? Pengalaman saya lah ya. Udah puluhan tahun saya diskusi, selalu ada teman-teman Islam. Kan tidak sepakat nih Islam semua sama. Dialog Islam ini tidak sepakat. Ada yang mengatakan Alkitab itu sudah hilang, Taurat dan Injil sudah hilang sama sekali. Ada yang mengatakan Taurat dan Injil ada, sisanya ini yang dipegang orang Kristen. Jadi selalu digunakan pakai itu. Kami percaya itu sebagian, katanya. Jadi saya sudah bilang, itu bertolak belakang. Kalau Rifan mengatakan ya begitu. Jadi pengalaman saya yang mengatakan itu, maka saya katakan seperti tadi Rifa ya. Sorry ya Mbak Rifa ya. Terus kedua, masalah apa lagi ini? Saya terlalu panjang sih ya. Masalah ajaran. Kalau sebetulnya tidak ada yang sulit ajaran di Alkitab kami itu. Hanya 10 ajaran Alkitab kami, 10 perintah Tuhan itu. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Tidak perlu pakai bahasa mana rumit, tidak ada yang rumit. Memang kalau Al-Quran ajarannya rumit, ajaran Allah itu sangat rumit. Jadi kalau orang bodoh ya seperti saya tidak bisa memahami itu. Harus orang pintar. Kalau Alkitab itu tidak ada, tanpa sekolah pun sudah langsung pada dirinya sudah mengerti itu. Hanya kasih kepada Allah, mengasihi manusia. Dengan cara apa? 10 perintah Tuhan itu. Jadi tidak ada sebetulnya sulit di Alkitab kami. Begitu Rifa ya. Terus kedua, masalah Isa. Kalau masalah Isa, Rifa, saya tidak bantah itu Isa di Al-Quran itu. Tapi jangan disamakan Isa di Alkitab kami. Yesus di Alkitab kami. Karena bertolak belakang. Kisahnya bertolak belakang. Terus saya katakan selalu kepada teman-teman Islam. Memang banyak nama-nama Nabi yang sama dengan Nabi di Al-Quran dengan Alkitab itu. Sama. Tapi saya katakan, dan Tuhannya pun saya katakan, itu berbeda oknumnya. Nabi Musa di Alkitab bukan Nabi Musa di Al-Quran. Isa di Alkitab bukan Isa di Al-Quran. Karena apa saya katakan seperti itu? Karena kisahnya beda, Rifa. Makanya saya katakan, jangan dicampur adukan. Saya tidak berusaha untuk mengeluarkan kisah Isa di Al-Quran, tidak. Biarkan itu seperti itu. Memang itulah ajaran Al-Quran. Tapi jangan dikutak-kutik. Yesus dan Isa yang di Alkitab kami disamakan dengan Isa yang di Al-Quran. Tidak boleh disamakan. Begitu, Rifa ya. Terima kasih. Oke, saya lagi-lagi sepakat sekali dengan Pak Lamsen. Yang pertama, pujian dari Pak Lamsen untuk agama Islam itu luar biasa loh. Maksudnya saya terima kasih juga Pak Lamsen memuji agama Islam hanya dipahami oleh orang-orang pintar dan berakal. Masya Allah, luar biasa. Karena memang begitu di dalam Al-Quran Pak Lamsen. Karena dalam surah Al-Imran dikatakan memang orang-orang yang beriman itu ya orang-orang yang harus ulul albab, mereka yang berpikir. Memang ada anjuran untuk afala yatafakkaru, apakah kalian tidak berpikir? Masya Allah, terima kasih banyak atas pujian Pak Lamsen. Itu yang kami makanya, Rifa ya, makanya Rifa supaya tahu Rifa itu. Jadi bagi Allahnya Al-Quran itu yang dipentingkan adalah orang-orang pintar dan berpikir. Tapi kalau Allah dia Tuhannya Alkitab kami itu bukan semua manusia dikasihani, baik yang bodoh, baik yang tidak berpikir, Tuhan gitu. Jadi kalau Tuhannya Al-Quran itu ya beda, makanya saya katakan dulu saya belum selesai. Tadi Pak Lamsen saya. Oke, terima kasih Rifa ya. Itulah bedanya. Itulah satu contoh beda. Ya, sulit Alkitab Al-Quran dipahami, Alkitab gampang dipahami. Terima kasih.
Yang pertama memang Allah Subhanahu wa taala katakan Islam itu akan mudah dipahami oleh orang-orang berakal. Benar sekali, saya luar biasa kali ini, sepakat sekali dengan Pak Lamsen. Yang kedua tadi Pak Lamsen katakan ajaran kami itu mudah dan ajaran kasih. Saya rasa tak perlu jadi Kristen pun itu sudah ada. Orang ateis juga penuh kasih Pak Lamsen, bahkan sesama jenis pun dikasihi. Orang Konghucu punya sifat kasih juga, orang Buddha, Hindu, jadi tidak perlu menjadi Kristen. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya kita sudahi dulu live kita pada siang hari ini karena di sini udah hampir Jumatan ya. Insya Allah habis Jumatan kita akan kembali berjumpa dengan sesi yang baru dan juga dengan tema yang baru, dan semoga ada pemateri baru dari pihak Kristen. Jangan itu-itu aja, bosan. Begitu ya sahabat. Lalu kemudian alhamdulillah saya sangat takjub ya dengan netizen saya. Alhamdulillah per hari ini sudah ada beberapa yang menginformasikan ke saya bayar zakatnya melalui Yayasan MMCI. Namun saya nggak bisa menyebutkan satu-satu di sini siapa saja orangnya. Yang pada intinya bendahara yayasan sudah menginformasikan ke saya, Bang Suma, sudah ada beberapa netizen kita yang bayar zakat melalui MMCI. Saya sekali lagi berterima kasih banyak kepada sahabat semua. Semoga saja yang belum bayar zakatnya terpanggil untuk menyalurkan melalui Yayasan MMCI, karena ini sangat membantu pergerakan dakwah kita ya. Dalam arti kata, sosialisasi MMCI terhadap para mu'alaf itu dibutuhkan demi untuk supaya dakwah kita ini bisa diterima di kalangan masyarakat. Saya kira begitu para sahabat, terima kasih banyak sekali lagi. Saya bangga dengan antum semua, sayang sama kalian semua. Saya senantiasa tak henti-hentinya mendoakan semua netizen saya yang muslim muslimah, kiranya Allah senantiasa beri hati yang istiqomah, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, orang tuanya menjadi orang yang dimasukkan ke dalam golongan hamba Allah yang diberi karunia kenikmatan dunia dan akhirat. Saya kira begitu sahabatku. Saya minta maaf kalau ada kesalahan saya selama ini. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.